Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Aurelia dengan NIM 0478952207 dari UPJJ Malang, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempraktikkan mata kuliah jaringan komputer untuk tugas terakhir atau tugas 3. Sebentar, saya share screen dulu. Ini bisa dilihat, yang pertama adalah menginstal Cisco Packet Tracer yang sudah ada. Lalu kita akan jawab mulai dari nomor pertama. Buat sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 switch, hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Yang pertama, kita bisa membuat 4 PC dan 1 switch. Ini dengan cara seperti ini. Kita buat 4 dan 1 switch. Seperti ini. Lalu tambahkan fast Ethernet dan berikan IP pada tiap PC. Ini kita sambungkan dulu. Seperti ini, kita sambungkan fast Ethernet. Ini karena kita pakai tugas 1 ya, jadi IP-nya itu kita tulis di sini biar gampang. .10.1. Nanti ini kita kopas saja. Kayak gini kita kopas, habis itu ini kayak gini. Lalu seperti ini, kita kan udah. Terus kita bisa ping, tapi ini kita harus isi dulu di IP config-nya. Ini caranya tuh kayak gini. Kita ke desktop, ke IP config. Ini kita isi pingnya, IP-nya sesuai masing-masing perangkat. Seperti ini nih, threshold mark-nya nanti otomatis keisi. Lalu ini PC yang kedua, desktop, IP config. Ini jadi 10.2. Lalu ini PC yang ketiga. Ini seperti ini. Lalu kalau udah, ini kan udah terhubung semua, kita bisa coba kita ping satu persatu. Ini gampangnya seperti ini aja biar lebih mudah. Ini kita namanya IP config untuk ngecek IP-nya sama IP config. Nah, ini udah masuk kan. Terus kita ping ini dari komputer 1 ke komputer kedua. Kita pakai ping, masukin alamat IP-nya. Nah, udah kayak gini. Ini dia udah pingnya udah berhasil. Sudah ada. Lalu selanjutnya dari komputer kedua kita IP config juga. Lalu kita ping tiga. Ini kita ping ke komputer ketiga ya. Nah, nih komputer ketiga aman. Selanjutnya dari komputer ketiga ke komputer keempat. (92.168)
10. Nah ini semuanya aman. Ini komputer keempat, kita ping ke komputer pertama. Nah, sudah terkonek semua. Ini artinya mereka semua sudah terhubung seperti ini. Lalu di sini tuh seperti array ya. Kalau kita bikin array kan startnya dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi 0, 1, 2, 3. Ini berarti berjumlah 4. Seperti itu. Lalu kita lanjut untuk ke nomor 2. Buatkan satu server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Yang pertama kita buat 4 PC, 1 switch, dan 1 server. Nih kita langsung aja, kita new. Nih langsung. Ini 4 komputer. Seperti ini. 1 switch. Dan 1 server. Seperti ini. Sudah. Lalu langkah berikutnya adalah kita membuat hubungan koneksi kabel fast Ethernet dan berikan IP address pada PC dan server. Ini langsung aja kita pakai, kita hubungkan seperti ini. Ini seperti yang pertama ya, prosesnya sama. Kita hubungkan ke switchnya dulu. Lalu ini kita kasih IP address-nya, karena ini nomor 2 ya. Lalu nomor 2 saya mau kasih angka 20.1. Ini PC yang ini juga, ini 20.2. PC yang ini 20.3. Lalu PC yang ini 20.4. Servernya kita kasih juga 20.5. Seperti ini. Ini kita inin dulu ya. Kita kasih IP-nya masing-masing. Prosesnya diulangi lagi sih. Setiap nomor nanti akan kayak gini, karena buat memanggil PC-nya kan kita butuh ini ya, butuh IP-nya. Servernya juga kita kasih ke desktop. Nih. Nah, udah kayak gini, udah hijau semua, berarti udah ke connect. Selanjutnya kita akan panggil server HTTP dengan IP servernya kan tadi 20.5 dengan web browser melalui semua PC. Ini saatnya kita coba dari PC yang pertama, kita pencet web browser. Kita panggil server yang ini ya. Nanti kita, nah ini kita 20.5 ini kan alamat servernya. Kita go. Nah ini kalau udah masuk Cisco Packet Tracer kayak gini, berarti dia udah connect, udah bisa masuk. Kita selanjutnya ke PC kedua. Kita tunggu sebentar. Ini connect PC ketiga. Connect juga. Lalu PC terakhir. Seperti ini, connect juga.
Jadi semua ini tuh udah aman, udah bisa connect ke servernya. Lalu selanjutnya untuk nomor 3, buatkan satu server DNS dan satu HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, ini kita bisa tambahkan pertama 4 komputer, satu switch, satu server HTTP, dan satu server DNS. Ini bisa kayak gini. Nanti bentuknya kayak gini ya. Langsung aja kita new. Udah kita bentuk tuh kayak gini. Kita butuh satu switch tetap. Jadi kita butuh 2 server. Yang di bawah ini server DNS. Nah, bentuknya kayak gini. Lalu setelah itu kita tambahkan koneksi Fasternet dan beri IP address pada tiap perangkat. Nah, ini kita hubungin dulu ya. Kayak gini. Komputer kedua kita hubungin. Sebentar, salah. Komputer kedua, ini komputer ketiga. Komputer keempat. Lalu kita hubungin server ini dengan server yang ini juga kita hubungin ke switch juga. Nah, ini udah kehubung semua kan. Lalu setelah itu kita kasih IP address-nya. Kan ini soal nomor 3. Bukan. Ini bagian nama ini kita kasih nama di sini. .30.1. Nah, kayak gini. Lalu PC berikutnya 32, 33, 34. Ini 30.5. Yang ini, bentar. Yang ini tuh kita kasih nama server DNS. Ini kita kasih 30.6. Nah, seperti ini. Oh, kebalik ya. Yang ini 35, Bentar. Ini 35. Nah, ini 36. Kayak gini. Setelah itu sama, kita config lagi karena emang harus di config biar keluar nanti 168.30.1. Habis itu 2. Lalu yang ini 3. Lalu yang ini masukin ini juga jangan lupa servernya juga. Ini 6. Yang ini 5. Nah, udah seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke server DNS, lalu masukkan nama domain dan IP address HTTP, lalu klik on pada DNS. Ini kita masuk ke server DNS-nya. Ini kita klik 2 kali. Habis itu kita ke service, ini kita ke DNS. Ini bisa siapa aja, misal tugas 3
Atau kita mau bikin kayak apa ya, nama saya aja deh, aurel.com. Nah, ini kita onin dulu, ini pastiin on ya, DNS service-nya on. Setelah itu kita add. Oh, nggak bisa guys kalau pakai ini. Oh, ini address-nya, IP address-nya tuh jangan lupa ya, kita masukin IP address-nya dari HTTP. Dari HTTP-nya IP address-nya itu kan 1930.6. Nah, ini kita. Ya udah nih. Ya udah, lalu selanjutnya kita mengatur IP config pada masing-masing PC menggunakan IP dari server DNS. Jadi nanti tiap PC ini kita masukkan IP servernya dari DNS. Nah, ini kan DNS servernya kosong ya. Ini kita masukkan 30.5 kan server DNS ini, samain. Ini tiap PC kita ubah ini. Jadi kayak gini. Biar nanti mereka bisa akses sama-sama. Kayak gini. Nah, udah. Lalu selanjutnya kita tes domain dengan web browser pada masing-masing PC. Nah, ini kita tinggal seperti tadi, kita ke web browser, kita tunggu dulu. Nah, ini kita masukin alamat domainnya kan aurel.com ya tadi, udah langsung go. Nah, udah connect di PC yang pertama, udah connect. Kita lanjut ke PC kedua. PC kedua kita go juga, udah connect. PC ketiga nih, udah connect. Terakhir PC keempat. Sudah connect juga. Jadi untuk nomor 3 sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat ini. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Ini seperti ini dulu. Kita buat ini. Lalu nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sebentar, ini ada. Nah, ini kita buat 2 PC, 3 server, 2 switch, lalu 1 router. Ini kita buat dulu. Bisa langsung seperti tadi, kita langsung halaman baru aja. Nah, udah kayak gini, langsung kita buat di sini kan 2 PC ya. 2 PC, lalu ketiga server. Ini contohnya kayak gini. Oke, lalu kita buat 2 switch, lalu kita kasih router di tengah. Nah, udah kayak gini. Bentar ya, kita tata-tata dikit dulu. Nah, udah kayak gini, kan udah persis ya, yang kayak di gambar. Selanjutnya kita tambahkan koneksi dan IP address-nya pada tiap perangkat. Nah, untuk ini mungkin agak beda dikit ya. Ini kita harus perhatiin ininya nih. Yang pertama, ini kita sambungin yang bawah dulu aja. Yang bawah ini kita sambungin ke switch yang bawah. Ini juga kita sambungin. Setelah itu, bentar, ini kita ganti itu jadi 192.168. Ini pakai 40.1. Jangan lupa ini 40.1. Lalu server yang ini
Ini namanya ini tuh ini ya. Ini pakai namanya tuh Pendilcom. Ini pendilcom.com. Servernya itu 40.2. Ini kan udah masuk ya. Kita amanin dulu, kita config lagi seperti biasa. 40.1. Ini juga kita masukin dia 40.2 kayak gitu. Nah, baru ini yang atas kita sambungin juga sama seperti cara yang tadi. Ini kita kasih nama. Yang ini tuh 50.1. Lalu server yang ini itu kita ganti jadi servernya ilkom.com. Ini 50.2. Lalu selanjutnya ini tuh DNS server itu 50.3. Nah, setelah ini kita config dulu. 50.1. Ini juga kita config 50.2. Ini juga jangan lupa 50.3. Nah, udah hijau, udah kehubung. Langkah selanjutnya adalah isi default gateway pada PC 1 dengan server Pendilcom. Nah, ini kita pakai IP-nya apa? IP-nya 40.3. Bukan alamat IP yang 40.2 ya, tapi kita kasih 40.3 di PC 1 saja. Ini PC 1. Kita ke ini, lalu kita default gateway-nya 40.3 seperti ini. Ya udah benar. Lalu selanjutnya sambungkan router dengan kedua switch menggunakan gigabit Ethernet. Nah, ini saatnya kita sambungin. Ini gigabit Ethernet masuk 000. Ini yang kedua masuk. Nah, udah kayak gini. Selanjutnya kita config router dengan IP default gateway-nya pakai yang tadi, tapi ini ingat di Ethernet 0 yang port 000. Nanti kita isi. Ini klik 2 kali. Config. Lalu kita ini Ethernet yang 000 ya, yang bawah. Kita isi 40.3. Lalu kita on. Nah, kita on. Lalu kita routing juga pakai yang 40.0. Ini kan, ini kita ke RIP 40.0 kita add. Nah, udah add. Nah, udah. Lalu selanjutnya kita gateway pada PC 0 dengan PC 0 itu server ilkom dan DNS dengan 50.4. Kalau DNS-nya kita pakai IP-nya DNS yang 50.3. Nih, PC 0. IP-nya gateway 50.4, yang di bawah 50.3. Samain kayak alamatnya DNS kayak ini. Sudah. Lalu selanjutnya masuk ke server DNS, masukkan ilkom.com dan pendilco.com sesuai IP address masing-masing. Ini kita masukin sesuai itunya mereka ya, sesuai alamat mereka di awal. Di
DNS server. DNS kita onin ya, ini pendilkom.com, addressnya 192.168.42. Ini kita add. Lalu selanjutnya ada ilkom.com, ini addressnya 50.2, kita add juga. Nah, udah add kayak gini, pastiin ini on ya, tetap on. Setelah itu kita masukkan IP 50.4 ini pada router serta mengatur RIP routingnya 50.0. Jadi kita sekarang gantian ini ke giga ethernet yang 01 ya, port yang 01. Ini kita onin juga. Lalu jangan lupa RIP-nya, RIP-nya itu kita ganti. Sebentar, RIP-nya itu pakai 192.50.0. Ini kita add. Nah, udah ke add nih, udah ke add juga semua. Setelah ini baru kita tambahkan DNS server pada PC 1 dengan IP-nya 50.3 ya. 50.3 ini IP DNS servernya. Yang ini PC 1 kita ganti. Nah, ini DNS servernya 50.3 sama ya. Selanjutnya, nah ini kita mulai dari yang awal, yaitu kita mulai ping dari komputer PC 0 ke PC 1 dan pastikan mereka itu harus terhubung. Kita coba PC 0 ke PC 1, kita cari IP config, keluar semua, lalu kita ping PC 1 40.1. Masih prosesnya loading. Nah, kalau ada kayak gini, kita coba sekali lagi, kita ping. Nah, kalau kayak gini udah selesai, mereka udah kehubung, udah aman. Lalu selanjutnya kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 0. Kita akan coba ping dari PC 1 sekarang gantian. Ini ke PC 0. Kita masukkan alamatnya PC 0 168.50.1. Nah, ini udah begini, udah aman. Kita lanjut soal berikutnya. Buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Dari PC 1 kita ke web browser, masih loading. Nah, ini kita masukkan ilkom.com, kita go. Memang agak memakan waktu yang ini.
Nah, kayak gini berarti ada kesalahan waktu kita input di DNS-nya. Bentar, kita cek dulu. Kita cek di sini ilkom.com udah bener. Jadi kita cek. Bentar, kita coba cek yang soal selanjutnya. Itu ada di bisinalpendilkom.com ya, coba. Kita coba yang sini. Kita coba yang cek ini. Masih request timeout. Bentar. Ini harusnya bisa kehubung sih. Ini sesuai ininya kan udah. Pendilkom.com, ilkom.com 50.2, pendilkom.com 40.2. Kita lihat RIP-nya. Harusnya bisa ya. Ini ada sesuatu yang error ya, karena di sini di yang 2 terakhir ini aman-aman aja semuanya. Jadi sebentar lagi akan saya cek errornya di mana. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.